Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ibu dan anak tewas setelah terseret arus di Pantai Undi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ratusan siswa di Jayapura berunjuk rasa menolak makan siang bergizi gratis. Tidak terima ditilang, seorang pengendara motor di Merauke malah ajak duel polisi. Satu keluarga di Manokwari, Papua Barat mengalami musibah menyedihkan. Seorang ibu dan anaknya tewas saat berenang di Pantai Undi, Kabupaten Manokwari pada hari Minggu. Keluarga Satria saat itu sedang berwisata ke Pantai Undi, namun keceriaan mereka berakhir tragis. Ibu dan anak ini hanyut terseret ombak saat mereka berdua sedang asik berenang. Tim Basarnas langsung turun tangan dan mengevakuasi Fitriani dan anaknya. Korban Fitriani dan anaknya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di sekitar pantai. Sementara suami dan 3 anaknya yang lain berhasil diselamatkan warga. Sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun, kami membagi seru menjadi 4 seru dengan melakukan pencarian di permukaan air dengan menggunakan perahu karet, kemudian juga melakukan penyisiran di pesisir pantai Undi. Pada pukul 08.05 korban atas nama Hafiz ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dimakan kepada pihak keluarga. Warga yang berwisata diimbau waspada apalagi saat ini gelombang tinggi. Warga juga diingatkan jika tidak bisa berenang bisa menggunakan pelampung. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan pelajar sekolah menengah atas di kota Jayapura menggelar aksi protes menolak program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pada hari Senin. Ratusan pelajar ini tergabung dalam Solidaritas Pelajar Papua. Mereka menggelar unjuk rasa di Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura. Unjuk rasa mendapat pengawalan ratusan personel dari Polresta Jayapura Kota agar tidak ricuh dan anarkis. Siswa meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantinya dengan program pendidikan gratis. Mereka juga meminta pemerintah tidak melibatkan TNI dalam pembagian makan bergizi gratis di wilayah pedalaman dan daerah konflik di Papua. Kami pelajar siswa-siswi di tanah Papua, 6 provinsi menolak dengan tegas program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dari Sorong sampai Merauke. 2. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih efisiensi. Usai membacakan tuntutan, polisi langsung membubarkan para pelajar karena unjuk rasa tidak mendapatkan izin kepolisian. Tidak mengizinkan adanya aksi hari ini, cuma mereka tetap melaksanakan aksi tersebut. Keamanan di wilayah Heram dan bersama umumnya masih aman. Terkait hari ini? Hari ini masih aman terkait aksi demo penolakan ini. Mereka bubar, saya pulangkan. Oke, baik. Diamankan, jadi bukan ditahan ya, diamankan. Mereka tadi diamankan dari lokasi mana? Oh, di Expo itu. Expo. Itu dianggap mengganggu Kamtipmas atau apa tadi? Ya, setelah dihimbau melakukan cara tidak menerima himbauan dari aparat. Ada izin tidak? Tidak ada izin untuk kegiatan hari ini. Tak hanya di kota Jayapura, aksi menolak makan bergizi gratis ini juga berlangsung di beberapa daerah lainnya, seperti Wamena, Nabire, Yalimo, dan Dogiai. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Tunggu langsung depan sini ya. Satuan Tugas Yonif 501 Bajrayuda membagikan makanan bergizi bagi ratusan anak-anak sekolah dasar di Kampung Ayata, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Yonif 501 Bajrayuda untuk mensukseskan program nasional makanan bergizi gratis Presiden Prabowo. Pemberian makanan bergizi gratis ini tidak rutin dan masih tahap uji coba. Wakil Komandan Satgas Yonif 501 Bajrayuda, Mayor Infantri Putrawandani, mengatakan meski pembagian makanan tidak rutin, anak-anak di Maibrat senang dan berharap makanan bergizi gratis bisa dijalankan setiap hari. Acara ini kami laksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan pendidikan anak-anak di Indonesia. Kami percaya bahwa masa depan bangsa terletak pada generasi muda. Oleh karena itu, kami merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka berkembang dengan baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Dengan menyajikan makan siang bergizi, kami ingin memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dengan semangat dan energi yang cukup. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ini, karena kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan penuh semangat. Mayor Putra menambahkan sebagai bagian dari masyarakat, merasa bertanggung jawab untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik dari segi pendidikan maupun gizi. Dengan pembagian makanan bergizi gratis, membuktikan bahwa tugas tentara di pedalaman tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, Hendra melaporkan. Polisi tengah memburu para pelaku yang membobol salah satu toko komputer yang terletak di Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pencurian terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 12:30 dini hari. Dari rekaman kamera pengintai, dua pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan cara menggunting seng. Mereka dengan leluasa mengacak-acak isi ruangan dan berhasil membobol brankas lalu membawa kabur uang sebesar 45 juta rupiah. Pencurian yang ada di toko Era, kemarin tim identifikasi dari Reskrim sudah melakukan olah TKP di sana, di toko Era, di mana pelaku mencungkil brankas, kemudian mengambil uang sebanyak sekitar 45 juta, kemudian ada HP. Jadi kerugian materialnya itu ditambah dengan brankas yang dirusak. Setelah itu dari tim identifikasi telah melakukan penyitaan terhadap brankas dan ada 2 buah kampak yang diamankan untuk dijadikan barang bukti. Polisi meminta kedua pelaku menyerahkan diri karena dari rekaman kamera pengintai polisi sudah mengantongi identitas kedua pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Brankas lantai 2 dibongkar. Polisi yang bertugas di pos Kudamati Merauke diserang sekelompok warga pada hari Senin. Penyerangan itu dipicu perkelahian pemuda yang mabuk di Gang Kelinci. Perkelahian antar pemuda itu menyebabkan seorang pemuda terluka. Pelaku kemudian melarikan diri ke arah polisi, sehingga warga yang ada di Gang Kelinci membabi buta menyerang polisi, bahkan mobil patroli rusak akibat dilempar batu. 4 orang anggota dari pos ke sana berusaha mengamankan, namun anggota yang masyarakat yang mabuk itu dia lari. Nah, anggota berusaha kejar, ternyata dari dalam itu anggota dikejar balik sama masyarakat dengan menggunakan alat tajam dan kartafel, sehingga anggota balik. Anggota dapat pukul yang atas nama Hamzah, itu dapat pukul dari masyarakat, motornya juga dirusak, sehingga dari anggota minta bantuan ke Maru 00, sehingga Maru 00 bersama dengan mobil patroli dengan bagian fungsi memperkuat ke sana. Namun yang terjadi di lapangan tetap mereka kejar anggota tersebut menggunakan katapel. Polisi hingga kini masih terus mengejar para pelaku pembuat onar dan mengakibatkan mobil patroli rusak. Polisi mengimbau warga tidak mengonsumsi miras berlebihan karena hanya akan memicu perkelahian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Hari ke-8 operasi keselamatan Kartens di Merauke, Papua Selatan, polisi menjaring banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Tidak sedikit pengendara terkejut ketika polisi menilang dan menahan kendaraannya. Seperti yang dialami pria ini, ia marah ketika polisi menilang dirinya karena melanggar peraturan lalu lintas. Ia bahkan mengajak polisi berduel. Kejadian ini tentu menarik perhatian masyarakat. Dalam razia ini, polisi menemukan banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, hingga sepeda motor tidak ada nomor polisi dan kelengkapan kendaraan. Polisi bertindak tegas dengan menilang pengendara serta membawa sepeda motor mereka ke kantor polisi. Di mana kami lebih mengedepankan pencegahan atau himbauan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. Ya, sosialisasi ini terdiri dari bagaimana kita mentaati peraturan lalu lintas, kemudian saat berkendara kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya, melengkapi mulai dari helm, kendaraan maupun surat-surat berkendara. Kami juga melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, ya, karena mengingat banyaknya angka kecelakaan di anak di bawah umur. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat Kota Merauke agar selalu tertib berlalu lintas, ya, utamakan keselamatan. Operasi Keselamatan Kartens 2025 digelar sejak 10 hingga 23 Februari 2025 bertujuan untuk menertibkan pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Operasi Keselamatan Kartens ini juga melibatkan TNI dan Dinas Perhubungan serta sejumlah instansi terkait. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke kembali mengimbau warga Merauke untuk mewaspadai aksi pencurian di Merauke. Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, mengatakan imbauan ini bersifat moral untuk warga Merauke, mengingat aksi pencurian saat ini sering terjadi di kediaman warga maupun di pertokoan dan pasar. Kapolres mengatakan kamera CCTV penting untuk memantau situasi dan kondisi sekitar rumah dan lingkungan. Warga juga diminta mengaktifkan kembali Siskamling. Untuk pengamanan swakarsa, dalam hal ini poskamling, ya, atau mungkin diberikan nama yang konsep yang lain, tapi intinya adalah pengamanan swakarsa yang seharusnya niat itu muncul dari level masyarakat di lingkungan itu sendiri, ya. Jadi harus ada niat lebih dulu. Kami tentunya sangat mendukung apabila poskamling itu diaktifkan kembali, sehingga pengamanan swakarsa yang timbul dari lingkungan itu sendiri itu bisa memperkuat kami juga dalam menjaga keamanan di Kabupaten Merauke ini. Jadi pada intinya kami sangat setuju. Jika menemukan hal mencurigakan, warga wajib melapor ke kantor polisi terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Imigrasi Jayapura menangkap 11 warga negara Bangladesh dan India di Pelabuhan Jayapura pada hari Senin. Ke-11 WNA terdiri dari 10 WNA Bangladesh dan 1 WNA India. 11 orang asing itu berangkat dari Surabaya ke Jayapura menggunakan kapal Gunung Dempo. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengatakan saat diperiksa, 11 WNA ini tidak mempunyai dokumen resmi. Di atas kapal ditemukan 11 orang asing. Yang mana ke-11 orang asing itu tadi adalah warga negara Bangladesh 10 orang dan 1 warga negara India. Dengan pengawasan ini dilaksanakan di atas kapal, dilakukan interogasi singkat di atas kapal. Ternyata ke-11 orang asing tersebut ada yang tidak memiliki dokumen perjalanan sama sekali. Ada 3 orang yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Ada yang bonusnya katanya hilang, ya hilang katanya, sehingga dia tidak memiliki dokumen perjalanan dan tidak memiliki izin tinggal atau visa yang sah dan masih berlaku, sehingga boleh dikategorikan bahwa orang asing adalah masuk secara ilegal. Ke-11 warga negara asing saat ini mendekam di sel tahanan imigrasi Jayapura sambil menunggu proses deportasi ke negara asalnya.
WNA tersebut melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tanggal 20 Februari, Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah di Jakarta, termasuk melantik Bupati Merauke terpilih, Yosep Bladib Gepse, dan wakilnya Fauzun Nihaya. Masyarakat Merauke tentu berharap Bupati dan Wakil bisa membawa Merauke lebih maju lagi selama 5 tahun mendatang. Salah satu yang menjadi harapan warga adalah perbaikan ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Pemimpin atau Bupati yang baru dengan Wakil Bupati dapat bekerja maksimal agar pendapatan di berbagai sektor dapat meningkat. Selain sektor ekonomi, kira-kira apa lagi yang Anda? Selain ekonomi, pembangunan infrastruktur, meskipun kita tahu bahwa pemangkasan anggaran besar-besaran oleh pemerintah pusat, namun sebagai masyarakat kita mengerti bahwa para pimpinan yang terpilih ini mereka adalah orang-orang hebat yang punya relasi di dalam maupun di luar, sehingga meskipun pemangkasan anggaran, namun pembangunan di Merauke ini pasti berjalan maksimal. Mungkin untuk harga-harga bisa dikasih turun. Komisi Pemilihan Umum Merauke menetapkan Yosep Bladib Gepse dan Fauzun Nihaya sebagai kepala daerah Kabupaten Merauke terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil pilkada serentak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.